bisa hadir di sini anak-anak dalam keadaan sehat. Dan kita tahu hari ini cuaca hujan. Nah, kalian tetap bersemangat datang ke sekolahan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mana kelasnya? Kita silakan kita minta doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya nak ya. Sepertinya ada yang tidak masuk hari ini. Julio ya. Julio mana bintang? Julio Izin Bu. izin ya. Izin. Yang Aditya ya. Yang Adit ya. Iya Bu. Adit apa kabarnya izin? Apa? Sakit, Bu. Sakit. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, tolong HP kalian letakkan di meja kalian masing-masing dan dibuka dulu. Kemudian buku dan alat-alat tulis kalian tolong letakkan siapkanlah di atas meja kalian masing-masing. Oke, sekarang kemarin kita sudah sebelum memasuki pelajaran hari ini, mungkin kalian masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang materi fisika dan kimia Bu. oh ya, tentang perubahan atau apa? Materi perubahan materi. Iya, Bu. Perubahan materi. Jadi ada perubahan apa kemarin? Fisika dan kimia. Yes. Perubahan fisika apa? Perubahan yang tidak mengeluarkan zat baru. Kalau kimia? Perubahan mengeluarkan zat baru. Ya, jadi perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, perubahan kimia menghasilkan zat baru. Materi terdiri dari beberapa komponen. Materi mempunyai komponen. Jadi ada namanya zat juga unsur, senyawa, dan campuran. Nah, hari ini kita belajar mengenai pemisahan campuran. Kita sudah belajar minggu lalu mengenai komponen yang materi tadi, yaitu unsur, senyawa, dan campuran tadi. Nah, sekarang hari ini kita mempelajari tentang pemisahan campuran. Sebelum masuk pemisahan campuran, siapa yang tahu definisi dengan campuran? Oh, silakan Kakak. Campuran adalah gabungan dari dua warna yang masih memiliki sifat aslinya. Gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki Sifat aslinya ya. Baik. Berarti kalian sudah masih merekam ya, masih mengingat pelajaran-pelajaran kemarin ya. Baik, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Nah, itu jadi tujuan dari kita mempelajari pemisahan campuran adalah untuk memahami. Jadi ada teknik pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran ya. Jadi campuran itu ada beberapa cara, bisa dengan filtrasi, kromatografi, kristalisasi, sublimasi, dan yang lain-lainnya masih banyak. Jadi tergantung dari apa yang nanti akan kita pisahkan. Kemudian juga kamu akan di sini akan analisis metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar kalian. Jadi pemisahan campuran ini kalian dalam kehidupan sehari sudah melakukannya, hanya saja mungkin kalian tidak begitu terasa bahwa itu sudah kalian lakukan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan itu. Gambar pertama. Ayo, aku gambar pertama itu. Motor, iya. Kira-kira bisa tidak air itu kita konsumsi? Bisa kalau dihidroterisasi. Nah, itu kan kalau sebelum kita ambil, ibaratnya mungkin
sumur atau dari sungai. Sungai kita tahu bahwa sungai sekarang itu tidak begitu jernih lagi, betul kan? Nah, jadi bisa kita ambil langsung dari sungai. Apakah layak kita konsumsi langsung? Tidak. Berarti harus betul, harus diolah lebih dulu, diolah sehingga airnya bisa kita konsumsi. Nah, sekarang yang nomor 2 itu perbandingan antara air yang sudah dilakukan treatment atau dilakukan pengolahan. Jadi air pertama, air yang dari gambar 1, dan yang di sebelah itunya ada air yang sudah dibersihkan dan sudah mengalami pengolahan. Jadi kalau kalian memilih dua gelas itu, yang mana mau kalian pilih? Yang bersih, kan seperti itu. Nah, jadi dengan mengadakan pengolahan, jadi pengolahan itu jadi bisa menggunakan tadi metode pemisahan campuran, akhirnya mendapatkanlah hasil bahwa airnya menjadi yang bisa kita konsumsi sekarang. Nah, ini sebelah itu juga itu apa? Teh. Kalau sekarang mungkin kalian teh itu sudah seperti apa misalkan? Biasa kalian minum teh apa itu? Teh sariwangi, teh sariwangi atau teh tubruk seperti itu. Nah, apa yang kalian lakukan sebelum minum teh itu? Disaring kan? Nah, kalau sekarang itu juga disaring kan? Jadi sebelum cara membuatnya, biar mendapatkan teh, tidak mungkin kita langsung teh itu kita minum, kita makan, tidak mungkin kan? Jadi kita seduh. Nah, dalam proses penyeduhan itulah maka terjadinya tadi pemisahan, ya, gitu. Nah, baik. Nah, sekarang kalian amati video ini. Mengenai sungai kebanggaan Lalu menanyakan dari beberapa kawan mengenai Sungai Musi, dan pertanyaan ini Mandaya tak bisa jawab. Yang akhirnya Mandaya terpenuhi ahlinya. Pertanyaannya ialah, Mandaya, ngapalah Sungai Musi kita ini kuning? Apa memang warnanya kuning atau dulunya kuning sekarang jadi kuning? Mandaya cuma bisa jawab, dulu Sungai Musi ini kuning. Dari foto-foto lama ketimonian kalau Sungai Musi ini tidak sekarang. Begitu juga dengan cerita-cerita umum bahwa dulu aliran Sungai Musi ini kuning. Bahkan Iwak pun terjino. Mungkin 50 tahun yang lalu Sungai Musi ini masih terjino kuning. Tapi ngapalah sekarang jadi kuning ini? Untuk memahami ini dan juga untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan kota Palembang, baik kita bahas dan tonton video Mandaya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Mandaya di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mandaya untuk terus berkadawa sejarah budaya dan wisata kota Palembang dengan subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mancebike? Salam seluruh dari Mandaya. Kali ini kita akan kupas tuntas ngapa Sungai Musi sekarang ini kuning. Padahal dulu kalau kita tengok foto-foto lama, apalagi dengan teknik pewarnaan, kemudian kalau Sungai Musi itu kuning. Bahkan tanpa pewarnaan pun pada dipastikan kuning. Tengok dari pantulan cahaya yang pakai kaca, mencegah dari Mandaya yang dulu kuning tidak di sungai. Ibu ngomong menenangkan iwak berudang untuk makan soma, pacar dulu, tunggu kebetulan punya benar, dapatlah itu. Ibu juga cerita kalau bagi Sungai Musi ini memang benar. Jadi pas banyak iwak itu kejiwaan. Namun inilah kondisi Sungai Musi sekarang cukup memprihatinkan kan? Dan harusnya kita sebagai orang Palembang baru membawa untuk jago Sungai Musi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kita jago sesuai parti kita masing-masing. Kalau kita sebagai pejabat, ya buatlah apa cemana yang bisa bikin aturannya. Kalau misalnya nelayan, ya nangkap iwak jangan sampai urusan lingkungan. Kalau kita yang punya pabrik, limbahnya ya jangan kasih buang. Hal yang kecil yang patut kita lakukan adalah tidak buang sampah di sungai, ialah jadilah Mancebike agar kita bisa cak mana caranya menjaga Sungai Musi ini
kita juga harus tahu apa penyebabnya sungai musi ini menjadi tipis yang warna kuning ini. Karena itu maka yang menemui seorang ahli geografi yaitu Mas Tiago untuk minta petunjuk zaman mana ceritanya sungai musi ini pecah kuning. Apa nama masih? Baik. Alhamdulillah bisa ketemu lagi bro. Alhamdulillah. Kali ini kronologi kan nanya tentang Palembang itu. Ya. Jadi banyak pertanyaan bahwa kalau dulu itu sungai musi itu kuning. Tapi sekarang sungai musi itu warnanya agak coklat-coklatan. Iya. Nah itu apa penyebabnya? Warna itu kan sebenarnya material ya, bahannya material itu tanah. Air itu mengandung banyak material tanah yang dulu kan benih itu berarti airnya mengurni air. Sekarang sudah bercampur tanah. Masanya itu tanah itu dari mana? Gitu kan? Tanah dari mana? Ya sebenarnya dari asal usulnya di seberang urusan dari awal itu tanggal ini Allah yang urusan. Das musi atau daerah aliran sungai musi ini kan luas. Itu sekitar 3 juta hektar. Luasan dan yang kategori kritis itu sudah separuhnya lebih. 1,7 artinya kritis sudah mengerti hutannya sudah hilang. Sudah dialih fungsikan dari perkebunan, dari permukiman, dari pertambangan. Secara otomatis kalau curah hujan di kita ini kan tinggi 2000 mm kan ke atas. Jadi kalau ada hujan ya langsung masuk ke tanah, tidak lewat lagi tanaman lagi itu. Jadi ya itu langsung ke bawah oleh aliran air yang masuk ke jaringan sungai itu. Nah ini yang menyebabkan kemudian warna itu berubah. Jadi kalau kita mau melihat suatu lingkungan itu baik atau rendah bisa dilihat dari warna sungainya aja. Kalau mau ke mana-mana kalau Palembang sekarang berubah warna berarti ada sesuatu yang berubah di seberang urusan dan itu disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan itu jadi fungsi yang lain kan sekarang. Dan itu makin cepat makin banyak ini. Makin banyak berkurangan gitu. Makanya sini ada program sudah karena itu sih ada apa namanya realisasi ya. Sebenarnya program itu mereka tuh ada. Tidak dari zaman 2001 itu ya. Cuman kan untuk mengcover 3 juta hektar itu kan luas. Itu harus tahun kali berapa puluh ribu tidak cukup untuk menambah itu hektar 3 juta hektar. Artinya memang itu harus melibatkan banyak orang masyarakat juga. Sama kan yang dulu itu ada pemerintah. Jadi artinya warna kuning itu disebabkan dari bulu. Oke. Jadi sudah kalian tadi memperhatikan keadaan sungai musi ya. Jadi di situ nanti kita akan observasi. Nanti kita di situ nanti akan timbul permasalahan kalian. Nah sebelum kita melanjutkan nanti menganalisa dari masalah dari sungai musi tadi, kita lakukan post test terlebih dahulu. Ya, oke post test dulu. Silakan kalian kerjakan link yang ibu sudah bagikan. Ya, silakan. Akhirnya kalian pergunakan. Oke, selesai? Udah? Selesai ya? Sudah selesai ya? Stop. Baik, di sini terlihat bahwa hasilnya nanti akan kita perbaiki dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini.
kita setelah dari melihat video tadi, nanti kalian di sini mengenai masalah apa yang timbul dengan melihat keadaan sungai Musi sekarang. Yang terlihat itu seperti apa nanti? Jadi di sini kamu melakukannya kira-kira bagaimana air sungai itu juga sudah sungai Musi. Jadi air sumur bisa seperti air sumur kalian di rumah itu bisa bersih atau bisa dikonsumsi dengan pemisahan campuran secara sederhana. Jadi di sini nanti di LKPD-nya nanti kalian mengerjakan itu sesuai dengan petunjuk nanti ada di LKPD. Kemudian nanti ada di situ ada juga pemisahan. Selain dari pemisahannya nanti kalian akan menemukan yang akan kalian cari. Nanti ada juga acuan untuk melakukan pemisahan kromatografi. Baik, kita di sini berhubung kita sudah berkelompok, nah sudah dulunya berdasarkan kelompoknya. Kita buat kelompok ini kita sebut nama kelompok campuran homogen. Karena ini homogen, sama ya sejenis kan? Kalau ini ibu sebut unsur. Ingat ya ini apa? Homogen ini unsur, ini senyawa apa? Senyawa. Jadi kelompok senyawa. Ini kelompok campuran heterogen. Kenapa? Karena berbeda. Ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Ya. Sekarang siapkanlah. Boleh silakan kalian nanti buka HP-nya. Nanti ini ibu akan bagikan LKPD. Silakan kalian cari literasi dan bisa dari internet atau dari buku yang diberikan. Jadi bahan yang alatnya ya, kelompok warna-warna yang dibuka Dia kemudian pakainya warna apa? Hijau.
nanti di awal dicatat warnanya itu coba. Nanti diletak. Kalian baca akan sebelum mengerjakan ini kalian lihat yang awal ya, yang mengidentifikasi pemisahan campuran mengenai air sungai yang keruh tadi. Jadi di sini kalian lihat dulu yang tadi ya, pakai apa? Tadi yang lainnya memiliki satunya tadi itu dari internet, dari Google, kami pemisahan, jangan lupa pemisahan, dia ada di ini yang dicari kayak itu adalah pemisahan air yang sederhana. Yang lain nanti mengikuti pakai ini gimana katakannya? Pakai ini nggak? Pakai ini mungkin lebih enak. Untuk mendapatkan ini tadi seperti ini, kita begini aja. Jadi melakukan mencari yang bisa ini wajib pakai ini dibagi dua cara. Jadi kalian satu berdua mencari yang jadi bukan bisa pemisahan yang digunakan untuk penjernihan air. Nah, jadi kemudian yang lainnya mengikuti tahapan ini tadi, tetap pegang di situ. Ya. Nah ini untuk biar dia tidak goyang. Jadi ini bisa dibagi yang satu. Jadi di situ yang satu banyak air. Nah ini yang paling mudah kan ini. Ini kita dibagi. Jadi goyang. Kecil ini. Ini yang dua kali dicari. Jadi jadi cara triknya sama mencari cara pengen. Nah, dia ini diletakkan di sini ya.
Yang lainnya cari pengusaha berdasarkan defensor apa yang cocok untuk penggunaan air. Ini apa? Ini misalnya air teh kotor kan? Itu biasa. Nah, dengan tradisional yang sederhana. Nah itu saya maksudnya. Ini dia ini bulat. Nanti kan memakai dengan nanti ditambah, nanti ditambah bisa jadi lanjut
Itu mencari pisahan yang benar. Silakan buka. Sekarang silakan buka HP, boleh dibolehkan. Nah, itu jadi kalau kamu tulis itu, kalau jadi kolek-kolek, nyari orang kalau saya bisa kita. Nah, betul cakep. Itu dulu. Dicatat apa tanya itu banyak ya campurannya. Jadi yang untuk apa ini? Misalnya
Kalau macam puasa pinggir di nasi. Ini di sini. Orang ganti kuning, kuning. Bu, bicara ini. Jadi itu tetap nanti menghasilkan apa tetap merah, tapi hasilnya tidak cengkeh. Tidak lagi masuk presentasi kita gitu kayak bisa jadi tim ya. Presentasi apa nih? Gimana? Orang
Gawainya kamu tadi jadi minggu ya? Ya.
ya hasilnya di sini. Itu kayak gitu. Di sini kayak tulis. Tidak ada perubahan. Pokoknya nama kelompoknya yang lu mana? Kelompoknya yang mana? Kelompoknya. Nah, kita kelompok kita. Jangan lupa tadi tadi ya. Jadi misalnya namanya pakai misalnya kamu pakai Tulis di samping. pertama letakkan ini
Sedikit bahas-bahas. Sudah. Sudah selesai ya? Kelompok homogen sudah selesai. Unsur ya? Sudah. Siap-siap mau presentasi ya? Kelompok ini kelompok unsur ya? Senyawa. Yang unsur dari senyawa. Sudah. Siap-siap ya. Kelompok homeo. Sudah. Senyawa. Jadi kita balik nanti main duluan presentasi, siapa mau presentasi nanti? Langsung Heterogen. Siap-siap heterogen ya. Ya, silakan sudah selesai ya. Selesai. Rangkaian. Baik, silakan. Kalau mau dipersiapkan untuk presentasi sudah selesai ya, praktek sudah selesai, beresin alatnya, alat-alat diletakkan di tengah aja. Oke. Kelompok senyawa sudah selesai ya? Belum? Oh, tinggal kelompok unsur ya? Sudah ya? Sudah, oke, unsur selesai, terus selesai. Kelompok ini selesai ya? Ini selesai. Kelompok unsur. Baik. Sebelum presentasi, berdiri dulu biar semangat. Berdiri. Jangan mana? SMK? Semua yang SMK? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami di sini kelompok target ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan dari tulisan campuran. Silakan Dimas dibacakan. Warna secara pengamatan hitam dan kecoklatan. Terus biru warna secara pengamatan ungu dan hitam. Hijau warna secara pengamatan biru, coklat dan krim. Merah warna secara pengamatan pink dan kuning. Kuning warna secara pengamatan kuning. Yang proses ini tadi, proses apa namanya? Biar airnya pemberian air tadi menggunakan penyaringan atau pakai apa? Monggo, Iya. Benar dia disebutkan. Alat bahan yang digunakan pada itu sebagai penyaringan hasil untuk menahan ukur. Orang sebagai penyerapan partikel dengan hidup untuk menyaring partikel yang lolos. Cara pembuatan pertama-tama taruh batu itu di alam yang lalu arang Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari hasil pengamatan. Lalu kesimpulan dari kelompok kami, tulisan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan lapisan cairan pelarut pengembang yang teradopsi pada permukaan kertas, sedangkan fase gerak merupakan bagian pelarutan pengembang yang berfungsi menggerakkan komponen. Baiklah, itu saja yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.
adalah penyaringan adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkan pada medium penyaringan. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerakan dan diam untuk memisahkan komponen. Ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok usul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok usul akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Kepada pembaca saya silakan. Dengan membuat saringan dengan menggunakan kain guntur. Proses penyaringan adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkan pada medium penyaringan atau rektum yang di atasnya. Padatan akan terpendam. Alat dan bahan yang digunakan: kerikil, ijuk, pasir halus, ijuk, arang, kain, dan kerikil. Warna asal: hijau, hitam. Warna pengamatan: ungu, biru, pink, biru muda dan ungu, hijau dan kuning, merah, oranye, pink dan kuning. Kromatografi adalah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel menyusun komponen tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami, dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa zat-zat terlarut dapat dipisahkan dengan menggunakan kertas kromatografi karena memiliki perbedaan kelarutan zat dan kecepatan perambatan komponen dalam medium. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fas, yaitu fas diam menahan komponen campuran dan fas bergerak melarutkan zat komponen campuran, dan air semula berada di bawah dot atau galur kromatografi bergerak ke atas karena efek Rabier dan efek gravitasi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok senyawa akan mempresentasikan hasil percobaan pemisahan campuran. Penyaringan atau penapisan adalah pembersihan partikel pada dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya pada atas akan terdapatkan. Alat dan bahan yang digunakan: klorid tablet, pasir aktif, resin sostenan, resin kation, pasir teorit. Cara pembuatannya: saringan kain katun, saringan kapas, air rasi, saringan pasir lambat, ini disebut SPS, saringan pasir tuan SPC. Dari hasil pengamatan kami, dari warna asal spidol warna hitam, warna setelah pengamatan biru, pink, ungu. Warna biru menjadi biru muda dan ungu, hijau menjadi kuning, merah menjadi pink, kuning menjadi kuning. Dari presentasi kami, kesimpulannya dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa zat-zat terlarut dapat dipisahkan dengan menggunakan kertas kromatografi karena memiliki perbedaan kelarutan zat dan kecepatan perambatan komponen dalam medium. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam menahan komponen campuran dan fase bergerak melarutkan zat komponen campuran. Dan air yang semula berada di bawah dot atau galur kromatografi bergerak ke atas karena efek kapiler dan efek gravitasi. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok senyawa. Nah, jadi ini sudah kalian dapatkan bahwa campuran itu, pemisahan campuran bisa kita terapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu seperti tadi penjerihan air tadi, air sungai Musi kita bisa gunakan sampai ke rumah kalian karena proses pemisahan campuran. Adapun pemisahan campuran itu ada beberapa macam sebetulnya pemisahan campuran itu. Seperti ini, jadi ada filtrasi, kristalisasi, destilasi dan kromatografi. Dan mungkin ada lagi selain dari sini ada lagi pemisahan yang lain. Nanti tinggal diterapkan di mana yang sesuai dengan komponen yang mau kita pisahkan. Dan sampai sini ada pertanyaan? Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai pemisahan campuran adalah apa? Apa yang kita lakukan tadi? Pertama tadi apa kita lakukan? Bukan, yang hasil akhirnya, kesimpulannya. Yang kalian lakukan tadi, praktek apa tadi yang kalian lakukan? Perubahan warna itu apa? Menggunakan pemisahan campuran secara memakai apa tadi? Tadi kan ini kan pemisahan campuran ada beberapa macam. Nah, yang kalian gunakan pemisahan campuran yang hari ini, yang kalian gunakan pemisahan apa? Warna. Menggunakan teknik, apakah menggunakan teknik filtrasi, kristalisasi, atau kromatografi? Nah, kromatografi ini kesimpulannya apa? Pemisahan kromatografi, pemisahan campuran secara kromatografi. Misalkan campuran menjadi bagian-bagian atau mesin komponen. Ya, betul. Dan itu sudah memisahkan campuran menjadi bagian partikel menyusun komponen tersebut. Jadi ada fase gerak dan fase diam. Kamu terlihat kan, dia bergerak dan akan terpisah. Kemudian selain dari pemisahan kromatografi tadi memakai apa? Menggunakan apa? Yang penjerihan air sungai tadi? Penyaringan. Apa jadi? Penyaringan kesimpulannya. Kalau penyaringan memisahkan campuran. Silakan. Pemisahan apa? Campuran. Pemisahan campuran secara filtrasi atau penyaringan.
Dan cara memisahkan Kepada yang suatu tidak dengan melewatkannya pada Oke, jadi seperti itu. Jadi filtrase atau pencairan itu pemisahan campuran dengan cara memisahkan pada dengan cara kita melewatkan campuran pada sama. Oke, sebelum itu nanti kita pertama tadi di tahap awal kita sudah melakukan pretest ya. Sekarang kita lihat apakah pembelajaran hari ini memang betul-betul kalian mengerti dan kalian pahami. Sekarang kita kerjakan post test. Ya, silakan. Silakan kalian. Oke, cukup? Selesai? Baik, selesai ya, sudah. Jadi dapat hasil yang didapatkan kalian sudah 100 semua itu ya. Jadi kita sudah memahami tentang proses pemisahan campuran. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Kemudian apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Kami dapat memisahkan campuran tujuan lalu. Baik, jadi ada penambahan ilmu baru ya, bahwa pemisahan bisa sebetulnya kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk minggu depan nanti kita akan belajar mengenai dari sini yaitu energi dan perubahan. Jadi tolong nanti persiapkan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi untuk kalian, jadi perbuatan apapun sekecil apapun akan dampaknya sangat berarti. Nah, jadi peliharalah alam yang ada di sekitar kalian. Contoh tadi, dari hal sekecil apapun, contoh kalian sehari-hari membuang sampah pada tempatnya, itu sudah merupakan sumbangsi kalian untuk lingkungan sekitar kalian, minimal lingkungan sekitar kelas kalian atau lingkungan di rumah kalian. Oke ya. Salam sehat terus nak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are.